Salam dan selamat bertemu sekali lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya sediakan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau memberi kami peluang kesempatan untuk terus belajar firman-Mu. Tolong kami semua dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memahami arti firman-Mu, mampu melakukannya dan menyaksikannya melalui kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah ku katakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita yang berbuah banyak sepertinya menyaksikan ataupun mempunyai kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan, itulah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat penting yang kita perlu pikirkan dalam kehidupan kita, dan kita perlu paham bahwa Yesus menggambarkan dirinya adalah pohon anggur. Pohon anggur artinya sumber ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya adalah kita yang berpaut, yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini kita harus menyelidiki, menilai diri kita sendiri. Apakah kita selama menjadi orang Kristen, selama melayani Tuhan, menjadi gereja Tuhan, apakah selama ini kita sungguh-sungguh berpaut, bergantung, dan terus bersekutu dengan Tuhan Yesus yang selaku pohon anggur, sumber kehidupan kita. Jadi tema kita pada hari ini adalah berpusat pada Kristus. Selayaknya kita berpusat pada Kristus, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah sumber damai sejahtera kita. Dia adalah sumber sukacita dan kemenangan kita. Tanpa Yesus tidak mungkin kita menang. Tanpa Yesus tidak mungkin kita damai. Tanpa Yesus tidak mungkin kita akan berjaya dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Hanya Yesus yang mampu, karena Dia adalah sumber kita. Jadi tema kita sangat penting untuk kita pikirkan, apakah kita benar-benar mengistiharkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Jadi tema kita adalah berpusat pada Kristus. Semua orang Kristen, gereja Tuhan, hamba Tuhan harus berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kenapa kita harus berpusat kepada Kristus? Ayat 1 dan 4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini alasan, ini sebabnya kita harus berpusat pada Kristus, karena Kristus adalah sumber yang kita perlukan. Baik sumber mukjizat, baik sumber kehidupan, baik sumber kemenangan, sumber damai sejahtera, dan sebagainya. Secara jasmani dan rohani, Yesuslah yang dapat memenuhi apa yang kita perlukan.
Oleh itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mengistiharkan bahwa Kristus adalah sumbernya dan terus berpusat pada Dia, karena Dia adalah pohon anggur sumber pada kita, karena kita adalah ranting-rantingnya. Kristus adalah sumber kita karena Kristus adalah sebagai pohon anggur. Seperti mana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus, di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat Paulus tanggung karena Yesus sumber kekuatan Dia, sumber hikmat Dia, sumber kemenangan, sumber kelepasan, sumber segala-galanya dalam kehidupan Paulus, memberi kekuatan. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini silih berganti cabaran, kesulitan, kesusahan yang kita hadapi, termasuklah COVID-19 dan sebagainya. Ekonomi merudung, ekonomi menjadi lembab dan sebagainya, dan sumber mungkin tidak berapa lancar hari-hari ini. Tetapi apabila kita tetap berpaut kepada Yesus yang memberi kekuatan, yang adalah sumber kita akan ditolong. Karena tidak mungkin ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Karena Tuhanlah yang pemilik bumi dan surga. Tidak mungkin pemilik bumi dan surga tidak dapat menolong kita. Oleh itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus berpusat pada Kristus dan menjadikan Yesus adalah sumber kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi memang kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Memang dunia ini tidak dapat menolong kita. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Itulah Dia terus berseru, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Hanya satu pribadi yang telah berjanji memberi kelegaan kepada kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita terus jadikan Yesus adalah sumber kita. Karena tanpa Kristus tidak dapat berbuah apa-apa. Tanpa Yesus. Dalam Lukas 5 ayat 5, ini adalah pengalaman Simon Petrus, mereka bersama dengan teman-teman. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala. Aku akan menebarkan jala juga. Simon Petrus bukan orang yang calang-calang, bukan orang yang tidak berpengalaman di danau. Dan dia adalah seorang yang pakar menangkap ikan. Nelayan yang cukup berpengalaman. Tetapi ada dua peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sepanjang malam itu mereka berusaha, tidak ada hasil. Dan keesokan harinya Yesus datang menemukan mereka di danau. Dan Yesus dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa memberi arahan, tebarkan jalamu Simon. Dan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi ini merupakan satu peristiwa yang perlu kita fahami. Bersama Yesus baru kita mendapat segala yang kita perlukan. Tanpa Yesus tidak mungkin kita akan berhasil menyelesaikan masalah kita. Kita tidak mungkin dapat melalui lembah kekelaman dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi bersama Yesus kita dapat mengharungi apapun badai. Kita akan dapat melalui lembah kekelaman. Kita akan dapat menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Tetap menyatakan bahwa kita mampu, bahwa kita akan terus maju. Kita tetap bersukacita karena Yesus sumber sukacita. Jadi ini adalah dorongan untuk kita semua supaya kita jadikan Yesus adalah sumber kita. Yang kedua, kenapa kita harus berpusat pada Kristus? Karena ranting yang tidak berbuah dibuang. Ayat 2 dan 6. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting
dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampak ke dalam api, lalu dibakar. Itu sebabnya kita harus berpaut ataupun berpusat pada Kristus, supaya kita menjadi ranting yang tetap berbuah, bukan ranting yang tidak berbuah. Hidup kita ini bukan milik kita. Kesempatan yang ada ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Hidup yang ada pada kita ini adalah Tuhan anugerahkan. Jangan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak berbuah itu artinya tidak memuliakan nama Tuhan, tidak hidup bagi Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Kita harus berbuah. Berbuah artinya hidup bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang, dan dibakar. Seperti mana yang dijelaskan dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita baca dari ayat yang sebelum itu, mereka mengatakan bahwa kami telah melakukan mukjizat, kami mengusir setan, bernubuat dan sebagainya. Rupa-rupanya golongan ini melayani Tuhan dan mengistihakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka, tetapi Tuhan menilai mereka. Mereka tidak memuliakan Tuhan sebenarnya. Tuhan tidak pernah ditipu, tidak dapat ditipu. Tuhan tidak pernah dapat ditipu oleh manusia. Kita mungkin boleh menipu manusia, tetapi kita tidak boleh menipu Tuhan. Tidak ada kuasa, tidak ada hikmat kita untuk bersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Itu sebabnya Tuhan tahu mereka sebenarnya tidak berbuah memuliakan nama Tuhan. Mereka hanya munafik, pura-pura melayani, pura-pura melakukan pelayanan, tetapi hidup mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada hari ini, coba cek diri kita, cek hati kita. Selama ini, apakah kita benar-benar memuliakan nama Tuhan? Apakah kita benar-benar melakukan firman Tuhan? Kalau tidak, kita sebenarnya tidak berbuah. Kita harus menghindarkan diri supaya kita semua bukan hanya menumpang dalam anugerah Tuhan, bukan hanya menggunakan hidup yang Tuhan berikan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena apabila kita tidak berbuah, kita akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Ini kesempatan yang kita harus nikmati untuk memuliakan nama Tuhan. Kita kecapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang terakhir pada hari ini, kenapa kita harus berpusat pada Kristus? Karena ranting yang berbuah terus dibersih supaya lebih berbuah. 3, 5, dan sampai ke 7 dan 8. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh berpaut dan berpusat pada Tuhan, dan Dia akan menjadikan kita terus memuliakan nama Tuhan, karena ada kekuatan Tuhan menyertai kita. Karena ranting yang berpusat pada Kristus, ranting yang berpaut pada pohon anggur itu akan mampu menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Jadi ini merupakan satu yang perlu kita terus lakukan, tekun lakukan. Seperti seorang yang bernama Cornelius. Dia bukan orang Israel, bukannya orang Yahudi, tetapi dia juga kenal firman dan percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia sudah kenal Tuhan Yesus, sudah kenal firman, dan mempunyai iman, kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain juga. Ada buktinya, bukan hanya dikenal, tetapi ada tindakan perbuatannya.
yang menolong orang yang miskin, yang memberi sedekah, yang membantu pembangunan rumah Tuhan dan sebagainya. Ada buktinya. Gereja Tuhan, hamba Tuhan, tidak cukup dikenal sebagai orang percaya, dikenal sebagai pelayan Tuhan. Harus dibuktikan dengan tindakan, perbuatan yang sungguh-sungguh nyata, sehingga orang lain menikmati perbuatan kita, kehidupan kita. Itulah buah. Orang lain akan mengenal Tuhan. Orang lain akan mengalami kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita harus buktikan bahwa kita adalah ranting yang terus berbuah. Supaya Tuhan terus membersih kita, memakai kita, sehingga orang lain juga terus mengecapi buah yang memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka juga akan datang menyembah Tuhan karena melihat perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ranting yang berbuah terus dibersihkan. Artinya ranting yang berbuah, ranting ataupun orang-orang yang memuliakan nama Tuhan terus diproses dalam proses Tuhan. Karena proses pembersihan Tuhan ini sepanjang hidup kita belum berhenti. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita masih dalam proses pembersihan Tuhan. Tuhan terus bersihkan kita sehingga kita terus menghasilkan buah yang berlipat kali ganda memuliakan nama Tuhan. Itulah Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Paulus tidak berhenti belajar daripada Tuhan, mengenal Tuhan, tidak berhenti. Dia terus menerus mengenal Tuhan, terus menerus belajar daripada Tuhan. Ini adalah bukti dia adalah seorang yang rendah hati, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti rendah hati, terus berharap kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Walaupun dia adalah seorang rasul, dia tetap memperlihatkan dia terus belajar mengenal Tuhan. Dia adalah seorang yang rendah hati. Gereja Tuhan, hamba Tuhan, kita harus meneladani Rasul Paulus, karena dia adalah seorang yang rendah hati, terus belajar. Dan sementara dia terus belajar, Tuhan terus membersihkan dia, memenuhi dia dengan yang baru. Bagaimana kita mau mendapat yang baru daripada Tuhan kalau kita tidak mau dibersihkan, tidak mau diproses oleh Tuhan? Tidak mungkin kita mendapat hal yang baru, hal-hal yang baru daripada Tuhan. Pertumbuhan, kedewasaan. Kita harus dewasa. Dewasa ini harus melalui proses Tuhan. Dan kalau kita melihat, ini merupakan satu dorongan supaya kita tidak puas hati dengan apa yang ada pada hari ini. Kita harus terus rendah hati, terus belajar daripada Tuhan, berserah sepenuhnya pada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hal yang baru, sehingga kita semakin berbuah bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, dan kita harus berpusat pada Kristus, karena Kristus adalah sumber kita. Ingat, ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dan dibakar. Kita harus menjadi ranting yang berbuah, karena ranting yang berbuah itu dibersihkan, diproses oleh Tuhan supaya semakin berbuah banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau adalah pohon anggur dan kami adalah ranting-rantingnya, dan kami harus berpaut, bersekutu akrab dengan Engkau supaya kami semakin berbuah banyak, memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, dan orang lain akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kami, karena dari buah kami yang memuliakan Engkau. Tuhan, inilah kami mau diproses, dibersihkan terus menerus oleh Tuhan, sehingga kami dapat berbuah banyak, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus.